Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang materi OSK Matematika SMP tahun 2007 di channel kami Easy Way Mathematics. Soal yang pertama. Urutkan bilangan-bilangan 2 pangkat 555, 5 pangkat 222, dan 3 pangkat 3333 dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka untuk mengerjakan soal nomor pertama ini kan pangkatnya berbeda, maka kita samakan dulu pangkatnya dulu ya. Kita samakan pangkatnya, maka kalau kita samakan maka kita cari FPB dari 555, 222 dan 333. Dan FPB-nya berapa? Betul, 111 ya. Maka 2 pangkat 55 ini bisa kita tulis 2 pangkat 5 dipangkatkan 111. 5 pangkat 222 boleh kita tulis dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan 111. Dan 3 pangkat 333 ya, bisa kita tulis 3 pangkat 3 dipangkatkan 111. Maka kalau kita, berarti kalau gini, karena pangkatnya semuanya sudah 111, maka yang menentukan besar kecilnya adalah nilai dari ini. 2 pangkat 5 berapa? 32. 5 pangkat 2, 25. 3 pangkat 3, 27. Nah, berarti dari situ maka bisa kita urutkan. Berarti urutannya adalah 5 pangkat 22, setelah itu 3 pangkat 333, dan yang terakhir 2 pangkat 555. Ya, gitu ya. Jelas ya untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Misalkan A, B, dan C bilangan bulat. Pernyataan berikut yang salah adalah, jadi yang nyari yang salah ya. Kita ke pernyataan pertama. Jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Betul apa enggak? A membagi B, maka ada bilangan K ya. Sehingga A itu A kali K sama dengan B. B membagi C, maka ada bilangan yang lain yang dikalikan sama dengan C. Gini ya. Nah, karena berarti kalau gitu C itu kan sama dengan BN. B sendiri sama dengan AK. Berarti kan AKN ya. Berarti C itu bisa ditulis dengan AKN. AKN berarti perkalian yang mengandung A. Berarti A otomatis membagi C. Jelas ya? Berarti A benar. Sekarang B. Jika A bagi B dan C, maka A bagi B plus C. Karena A bagi B, maka ada bilangan K, sehingga A kali K sama dengan B. A bagi C, maka ada bilangan B, bilangan yang lain ya. Misalkan bilangan N, sehingga A kali N sama dengan C. B ditambah C, berarti kan otomatis AK ditambah AN. Ya, AK tambah AN. Karena AK sama AN itu punya faktor A, maka A-nya dikeluarkan, berarti K tambah N. Oh, karena B tambah C itu sama dengan A dikalikan K plus N, maka otomatis A membagi B tambah C. Jelas ya? Oke, yang B betul. Yang sekarang yang C. Jika A bagi B dan C, berarti maka A bagi BC. A bagi B berarti A kali K sama dengan B. A bagi C, maka A kali N sama dengan C. BC berarti kan B dikalikan C ya. Berarti kan otomatis AK dikalikan AN. Seperti ini. Nah, karena AK dikalikan AN sama dengan A kuadrat KN, maka A kuadrat KN boleh tulis A dalam kurung AKN. Berarti kan perkalian A kan ya. Oh, berarti kalau gitu A itu juga membagi BC. Jelas ya? Oke, sekarang yang D. Jika A membagi C dan B membagi C, maka AB membagi C. Benar apa salah ini? Oke. A membagi C, maka ada bilangan K, sehingga A kali K sama dengan C. B membagi C, maka ada bilangan N, sehingga B kali N sama dengan C. Tapi kalau AC, AB berarti otomatis A kali K dikali B kali N. Apakah jelas bagi C? Belum tentu ya. Nah, tapi kalau yang E, jika A bagi B, maka A bagi BC. Jelas ya? A bagi B, maka A kali K sama dengan B. Terus BC berarti kan boleh tulis B kali C ya. Karena B itu sama dengan AK, berarti A kali K kali C sama dengan BC. Nah, karena ini perkalian mengandung A, maka A otomatis membagi BC. Berarti yang salah adalah yang D. Jelas ya? Oke, kita ke soal nomor 3. Misalkan untuk bilangan bulat A dan B didefinisikan A star B ini ya, sama dengan A plus B dibagi 2. Untuk semua bilangan bulat A, B, dan C. Nah, di sini ada 3 pernyataan.
A star B apakah sama dengan B star A? A star A apakah sama dengan A? Yang ketiga, A star dalam kurung B star C sama dengan dalam kurung A star B dikali D star C ya. Maka pernyataan mana yang benar? Maka kita coba satu persatu. Oke, pertama ya ini ya, A star B kan sama dengan A tambah B per 2 ya. Berarti kalau gitu kita bandingkan dengan B star A. B star A berarti kan B ditambah A per 2. Karena dalam penjumlahan berlaku sifat komutatif ya, maka B tambah B A sama dengan A tambah B, maka sama dengan A plus B per 2. Nah, berarti kan otomatis sama-sama A plus B per 2 ya. Oh, berarti kalau gitu A star B sama dengan B star A. Berarti yang pernyataan pertama betul ya. Sekarang kita pastikan ini ya. Pernyataan kedua. A star A berarti kan otomatis A ditambah A dibagi 2 ya. A tambah A kan 2A. 2A dibagi 2 sama dengan A. Oh, berarti kalau gitu betul. A star A sama dengan A. Berarti pernyataan kedua betul ya. Sekarang pernyataan yang ketiga. A star B star C. Maka kita kerjakan dalam kurung dulu ya. Berarti A star B ditambah C per 2. Ini ya, karena B star C kan sama dengan B tambah C per 2 ya. Terus distarkan A plus B per C per 2. Nah, disamakan dulu penyebutnya. Ketemu 2A plus B plus C per 4. Bagaimana kalau yang dalam kurung A star B? Seperti ini. Ternyata kalau kita selesaikan, maka ketemu A tambah B ditambah 2C per 4. Ternyata berbeda ya. Ini kan berbeda. Nah, karena berbeda, maka yang ketiga, pernyataan ketiga adalah salah. Berarti jawabannya yang mana? 1 dan 2 saja. Itu ya. Oke, kita ke soal nomor 4. Bilangan cacah 5 digit dengan digit pertama tidak 0 dan jumlah semua digitnya sama dengan 2 adalah bilangan cacah 5 digit dengan digit pertama tidak 0 ya. Dan jumlah semua digitnya sama dengan 2. Berarti bilangan tak 0 berjumlah 2. Berarti kan kemungkinannya adalah yang tak 0 itu 2 saja atau 1 ditambah 1 ya. Satunya ada 2. Berarti yang memungkinkan adalah 2 0 0 0 ya. Setelah itu 2 kan tidak ada lagi ya, karena depannya pasti 0. Nah, berarti satunya adalah 1 1 1 0 0 0. Satunya digeser 1 1 0 1 0 0. Digeser lagi 1 0 0 1 0. Digeser lagi 1 0 0 1. Dan satunya nggak bisa digeser lagi ya, karena depannya tidak boleh 0. Berarti ada berapa kemungkinan ini? 1 2 3 4 5. Ada 5 kemungkinan ya. Jelas ya? Kita ke soal nomor 5. Perhatikan gambar nomor 1. Nilai A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H tambah I adalah, nah berarti ini kalau di gambarnya ini kan A, B, C, D, F, A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ini AI ya. Harusnya berarti yang kita ketahui ya, yang kita ketahui dalam segitiga itu kan jumlah sudut dalam segitiga itu kan 9 sama dengan 180 derajat ya. Nah, itu yang patokannya. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka kita buat garis bantu sehingga semuanya itu terbentuk segitiga. Seperti ini berarti ya. Nah, berarti kalau seperti ini kan A itu ini sama ini. Berarti otomatis A ya. G juga dibagi jadi berapa ini? 1, 2, 3. Jadi 3. Tapi kan nanti kalau jumlah kan tetap G. Dan seterusnya. Berarti ada berapa segitiga ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 segitiga. Karena satu segitiganya 180 ya. Maka A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H tambah I itu sama dengan 7 kali 180 derajat. Berarti sama dengan 1260 derajat. Jadi jawabannya adalah E. Jelas ya? Oke, kita ke soal nomor 6. Suatu bilangan kuadrat jika dibagi 3, maka kemungkinan sisanya adalah yang mana? Nah, ini masalah menyatakan bilangannya. Jadi setiap bilangan bulat itu pasti dapat diubah menjadi salah satu bentuk ini. Karena ini kan baginya K, maka kita arahkan ke K ya. Ketiga, baginya 3. Berarti semua bilangan bisa dinyatakan dalam 3K, 3K plus 1 atau 3K plus 2 untuk semua bilangan bulat K ya. Nah, sekarang kita cari persatu.
dalam bentuk 3K, maka 3K dikuadratkan itu kan sama dengan 3 dikuadratkan 9, berarti K kuadrat, ya 9K kuadrat. 9K kuadrat itu bisa kita bentuk jadi 3 dikali 3K kuadrat, berarti kan itu ya bisa dibagi 3 ya, dan bersisa 0 ya. Oh, berarti kalau semua bilangan yang bentuk 3K itu pasti kuadratnya bisa dibagi 3. Contohnya misalkan 3, 6, itu pasti kalau kita kuadratkan pasti sisanya 0 kalau kita bagi 3. Terus sekarang bentuk yang 3K plus 1 ya. 3K plus 1. 3K plus 1 berarti kan contohnya misalkan K-nya 0 berarti 1, K-nya 2 berarti 4 dan seterusnya itu ya. Kalau bentuknya gini kita kuadratkan. 3K dikuadratkan 9K kuadrat. 2 kali 3K 6K ditambah dikalikan 1 berarti 6K plus 1. Nah, agar kita kita arahkan ke modifikasi kalau dibagi 3 ya. Oh, ternyata ketika ini kita faktorkan ternyata masih bersisa 1. Oh, berarti kalau gitu kalau ada bilangan bentuknya dalam 3K plus 1 maka dia akan bersisa 1 jika dibagi 3. Bagaimana kalau 3K plus 2? Nah, kita kuadratkan lagi terus kita arahkan ke agar bisa dibagi 3 ternyata juga bersisa 1 ya. Maka dia akan bersisa 1 jika dibagi 3. Oh, berarti kalau gitu setiap bilangan kalau dikuadratkan jika dibagi 3 sisanya kalau tidak 0 ya 1. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah D. Jelas ya? Oke, kita ke soal nomor 7. Seorang pedagang beli 25 kg beras jenis A seharga 6.000 dan 15 kg jenis B seharga 4.000 setiap kilogram. Kedua jenis beras tersebut dicampur agar mendapat untung 4%. Setiap kilogram beras tersebut dijual dengan harga berapa? Oke, langkah pertama kita cari harga beli total ya. Berarti 25 kali 6.000 karena ditambah 15 yang jenis B itu harganya 4.000 ya. Kita total lah, berarti hasilnya adalah 210.000. Nah, karena kita minta untung itu 4% ya. Maka untung 4% berarti kan harga awalnya kan dianggap 100% ya. Karena untung 4% berarti jadi 104%. Berarti 104% kita kalikan harga beli 210.000. Ketemu 218.400. Ya. Nah, baru ini kita bagi dengan karena kita jualnya per kilo. Berapa kilo total berasnya? Nah, berarti kan total kilonya adalah 25 tambah 15 ya. 25 yang A, 15 yang B. Berarti tinggal 218.400 kita bagi dengan 40. Berarti sama dengan Rp5.460.000 per kilogram. Jadi jawabannya adalah B. Jelas ya? Oke, kita ke soal nomor 8. Jika F fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan asli yang memenuhi Fx ditambah F dalam kurung X plus 1 sama dengan 2X kuadrat, maka dan F31 sama dengan 99, maka berapa F99? Oke, ini bisa kita kerjakan dengan dua cara sebenarnya ya. Bisa kita geraknya dari F99, bisa kita geraknya dari F31. Sama saja nanti ya. Oke. Kita kan fungsinya adalah Fx ditambah Fx plus 1 sama dengan 2X kuadrat ya. Maka bisa kita bentuk jadi gini. Fx plus 1, karena kita geraknya dari F99 ya, sama dengan 2X kuadrat, Fx-nya pindah jadi min Fx ya. Nah, dari sini maka F99, berarti 99 berarti kan otomatis X-nya 98 ya. 98 tambah 1 ya. Jadi 2 kali 98 kuadrat dikurangi F98. Itu F99. Nah, kita masih punya F98. F98 sendiri sama dengan apa? Sama dengan 2 kali 97 kuadrat dari 2X kuadrat dikurangi F97. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Terus, atau kita langsung kerjakan F97. F97 itu berapa? 2X kuadrat, berarti 2 kali 96 kuadrat dikurangi F96 ya. Karena 97 itu kan sama dengan 96 tambah 1. Dan seterusnya gitu ya. Dan ternyata kalau kita teruskan ya, dia bentuknya adalah min plus min plus min plus gitu ya.
seperti ini. Nah, sampai jadi bentuknya plus min ya. Dan dia perkalian 2 dengan bilangan dikuadratkan. Nah, berarti sampai F33 ya. Sampai F33. Berarti kalau gitu F33 itu berapa? F33 kita arahkan ke sini. F33 itu kan berarti sama dengan 32 ditambah 1 ya. Nah, karena 32 tambah 1 berarti F33 sama dengan 2 kali 32 kuadrat dikurangi F31. F32 ya. Oke, F32. Terus F32 sendiri sama dengan berapa? 32 itu kan sama dengan 31 tambah 1 ya. Berarti sama dengan 2 kali 31 kuadrat dikurangi F31. Seperti ini. Dan F31 ternyata sudah ada besarnya, yaitu sama dengan 99. Nah, berarti kalau gitu tinggal kita selesaikan yang sini. 2 kali 98 kuadrat dikurangi 2 kali 97 kuadrat tambah 2 kali 96 kuadrat dikurangi 2 kali 96 kuadrat dan seterusnya sampai 2 kali 32 kuadrat dikurangi 2 kali 31 kuadrat ditambah 99. Nah, ini kita selesaikan dulu. Semuanya mengandung faktor 2 ya. 2-nya dikeluarkan. Nah, ini kan sama dengan selisih kuadrat ya. Selisih kuadrat. Berarti kan sama dengan 98 kuadrat dikurangi 97 kuadrat kan sama dengan 98 tambah 97 dikali 98 kurangi 97 ya. Dari sifat itu. Maka karena 98 kurangi 97 itu 1, maka semua bilangan kalikan 1 kan berarti sama dengan penjumlahan itu sendiri ya. Berarti 2 kali 98 tambah 97, yang ini jadi 96 tambah 95, dan seterusnya sampai yang ini jadi 32 tambah 31 ditambah 99. Nah, berarti ini kan berarti namanya deret aritmatika ya. Berarti kan sama dengan 2 kali banyaknya ini ada berapa? Berarti kan sama dengan 98 kurangi 31 itu kan sama dengan berapa? 67 ya. 67 tambah 1 karena batasnya kan ikut. Berarti 68 ya. 68 per 2. Suku pertamanya 98, suku terakhirnya 31 ya gitu ya. Ini 2-nya bisa dicoret boleh. Nah, berarti sama dengan 68 dikali berapa ini? Ini 9 129 ya. Seperti ini. Jadi 8772 ditambah 99 sama dengan 8871 ya. Ini ada optionnya, cuma ini kelupaan tadi tulis ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui suatu segitiga sama sisi ya. Jadi ini segitiga sama sisi dan setengah lingkaran seperti pada gambar seperti ini ya. Jika panjang sisi segitiga tersebut adalah 14 cm, nah ini semuanya 14 cm, maka luas daerah di dalam segitiga dan di luar setengah lingkaran adalah, oke, langkah pertama kita gambar lagi ya. Jadi tinggi segitiga sama sisi yang panjang sisinya A adalah setengah A akar 3. Jadi kalau ada segitiga sama sisi, panjang sisinya A, maka tingginya ini sama dengan setengah A akar 3. Dan ada sifat garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik dari titik pusatnya. Jadi ini kan garis singgung, kenapa menjadi lingkaran di sini ya? Ini kalau kita tarik ke jari-jari maka dia pasti siku-siku ya sudutnya. Nah, maksudnya seperti itu. Kita gambar lagi seperti ini. Terus AB sama dengan BC sama dengan AC sama dengan 14 ya dari sini. Setelah itu tingginya berarti sama dengan, kalau berarti kan A nya sama dengan 14 ya. Setengah A berarti setengah kali 14 jadi 7, jadi 7 akar 3. Jadi tingginya adalah 7 akar 3. Terus DE tegak lurus dengan R ya. Nah ini DE tegak lurus dengan BC ya. DE sama dengan R tegak lurus dengan BC. Kenapa? Karena garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik dari titik singgungnya. Setelah itu, berarti kalau gitu, luas segitiga ABC ini ya, boleh sama dengan setengah kali alasnya AB dikalikan tingginya DC. Boleh juga 2 kali, ini kan segitiga ini ya, itu kan sama kongruen dengan segitiga ini ya. Nah, boleh sama dengan 2 kali luas segitiga BDC. Kenapa? Karena BDC itu sama dengan ADC. Boleh terus gitu. Berarti setengah kali AB kali CD akan sama dengan 2 kali setengah kali BC kali DE ya. Terus
AB-nya 14, CD-nya 7 akar 3, BC-nya adalah 14 juga, DE-nya sama dengan R. Nah, dengan melakukan apa? Pencoretan ya, boleh ini setengah kali 14 7, 7 kali 7 49 boleh. Setengah kali 14 ini setengah kali 2 habis ya. Nah, berarti R sama dengan gini ya. Boleh coret seperti itu juga boleh. Sehingga R sama dengan 7 per 2 akar 3. Ya, 7 per 2 akar 3. Karena yang kita cari adalah luas di dalam segitiga tapi di luar lingkaran, berarti luas yang diarsir sama dengan luas segitiga ABC dikurangi luas setengah lingkaran. Berarti luas segitiga ABC sama dengan setengah kali 14 kali 7 akar 3. Luas setengah lingkaran berarti setengah kali pi R kuadrat. R-nya kan 7 per 2 akar 3 kali 7 per 2 akar 3 ya. Ingat, akar 3 kali akar 3 itu kan berarti 3 ya. 7 kali 7 49, 2 kali 2 4. Berarti 49 dikali 3 dibagi 4 gitu ya. 14 dibagi 2 7 berarti 49 akar 3 per dikurangi 18 per 3 per 8 pi ya. Jadi pi nya nggak usah kita bentuk ke 22 per 7 atau 3,14. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Suatu lapangan rumput berbentuk persegi ABC seperti tampak pada gambar 3 ini ya. Dengan panjang AB-nya adalah 7. Seekor kambing diikat pada titik E ya, dengan tali sepanjang 4 meter. Jarak AE sama dengan 2 meter. AE sama dengan 2 meter, berarti karena ini 7 meter, berarti ED-nya adalah 5 meter ya. Talinya 4 meter ya. Luas daerah rumput yang dapat dimakan kambing tersebut adalah, berarti kan ini karena ada tali ya, 4 meter, berarti nanti jadi seperti ini ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Terus yang dicari adalah luas daerah rumput yang dapat dimakan. Oke. Kita harus tahu bahwa ya, perhatikan segitiga siku-siku DEF. DEF. Ya. Terus kalau kita cari panjang DF, DF sama dengan, jadi DF kuadrat sama dengan 4 kuadrat kurang 2 kuadrat ya, sesuai dengan teorem Pythagoras. 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4, 16 kurangi 4 sama dengan 12 ya. Itu masih DF, berarti DF-nya berapa? 12 itu kan boleh kita tulis dengan akar, kalau dikuadratkan, kalau di akar ya, 4 kali 3 ya. Berarti akar 4 itu 2, akar 3 tidak bisa, berarti 2 akar 3. Nah, kalau kita lihat ini, perbandingan panjang sisi-sisi segitiga DF ya, ada 2 dibanding 2 akar 3 dibanding 4 itu kan sama dengan 1 banding akar 3 banding 2 ya. Nah, ini itu kan sama dengan segitiga siku-siku yang sudutnya adalah 30, 60, 90 ya. 30, 60, 90. Di depan sudut 30 itu perbandingannya 1, di depan sudut 60 itu adalah akar 3, di depan siku-siku adalah 2 ya. Nah, berarti otomatis sudut E ini adalah 60 derajat. Ya. Seperti itu. Berarti kalau gitu yang kita cari itu sama dengan luas juring yang sudutnya adalah 120 derajat ya, ditambah luas segitiga. Nah, luas juringnya berarti 120 derajat per 360 kali luas lingkaran pi r kuadrat, ditambah setengah, ditambah luas segitiga ya, setengah kali alas kali tinggi, setengah kali DE dikali DF. 120 per 360 kan seperti sepertiga ya, kali pi, jari-jarinya 4, berarti 4 kuadrat. Terus luas segitiganya setengah kali DE-nya 2, DF-nya adalah 2 akar 3. 2-nya sama 2 habis, jadi ketemu nanti 2 akar 3 ya. Yang ini 16 per 3 pi ya. Jadi jawabannya adalah 16 pi per 3 ditambah 2 akar 3 meter persegi. Jelas ya? Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita ke soal nomor 11. Banyak jalan terpendek dari P ke Q adalah, oke, untuk mengerjakan ini ya, kita coba dengan seperti ini ya. Rute terpendek itu jalurnya pasti ke kanan sama ke bawah ya. Jadi tidak boleh ke kanan terus
ada yang ke kiri, ya nanti dia rutenya jadi panjang ya, ke kanan, ke bawah, terus ke kiri. Jadi rutenya harus, karena P ke Q, maka rutenya hanya ke kanan sama ke bawah saja. Oke, karena gitu maka bisa kita tulis, maka P ke sini itu cuma satu jalan saja. Ini maka satu jalan, satu jalan. P ke sini juga satu jalan saja ya. Nah, sekarang perpotongannya yang kita hitung ya. Kalau ini satu, ini ke satu, berarti ini kan ini otomatis ini juga satu, ini juga satu ya. Ketemu di sini dua. Kenapa kok dua? Ini ke sini, ini kok ke sini dua? Karena ini ke sini bisa lewat sini, ini ke sini bisa lewat sini ya. Berarti ada dua cara. Maka jawabannya di sini adalah dua. Terus ke sini, P ke sini pasti 3. Kenapa? Karena 1, 2, 3. Dan dapatnya 3 ini dari penjumlahan dari pojok-pojok ini ya. 2 ditambah 1 adalah 3 ya. Terus ini dapat 3, kenapa? Dari 1 tambah 2. Ini dapat 4, kenapa? Karena 1 tambah 3 ya. Ini dapat 5, kenapa? 1 ditambah 4 ya. Karena terus kok bisa ini 5? Nah, bisa kita hitung. Caranya kan bisa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, pasti seperti itu ya. Terus kita hitung yang lainnya. Berarti kalau ini ke sini berarti tetap 3 ya. 3, 3. Ini ke sini juga 4 ya. Karena tidak mempengaruhi, karena dia hanya lurus. Nah, sekarang ini bisa kita gerak dari sini. 3 ditambah 3 berarti sama dengan 6 ya. Terus 3 ditambah 6 ini 9. 3 tambah 9 12. Terus 3 tambah 12 15. Begitu yang ini. Ini kan berarti kan 5 ya. 4 tambah 5 9. 4 tambah 9 13. Itu. Terus kita ke sini dulu. Berarti ke sini itu kan sama dengan penjumlahan 4 tambah 12 ya. Sama dengan 16. Sehingga ini sama dengan 16 tambah 13 sama dengan 29. Ini sama dengan 16 tambah 15 sama dengan 31. Sehingga Q sama dengan 31 tambah 29 sama dengan 60. Oh, berarti banyak rute dari P ke Q sama dengan 60. Itu cara pertama ya. Cara yang kedua boleh seperti ini. Boleh cara kombinasi dengan menandai jalurnya ya. Nah, kalau ini maka kita harus tahu jalur-jalurnya ya. Jalur-jalurnya itu agar P ke Q itu lewat mana saja ya. Misalkan gini. Berarti kan rumusnya adalah kombinasi kanan tambah bawah dibagi bawah ya. Ini kita misalkan jalur yang pertama P lewat A, setelah itu ke B ke Q ya. Maka kita terus hitung P ke A. P ke A itu berarti kanannya ada 2, bawahnya ada 1 ya. Berarti ada 3 ya, kombinasi 3. Terus karena kanannya ada 2 ya, kanannya ada 2, maka dibagi 2 ya, kombinasi 2. Yang A ke B, kanannya kan berarti 3 ya. Nah, dibagi banyak kanannya adalah 3. Yang B ke Q, kanannya enggak ada 0, tapi bawahnya 3, berarti 3 kombinasi 0 ya, gitu ya. Sehingga kombinasi 32 adalah 3 faktorial dibagi 2 faktorial per 1 faktorial ya. Jadi jawabannya adalah 3. Kombinasi 33 adalah 1, kombinasi 30 juga 1 ya. Jadi P lewat A ke B lewat Q itu hanya ada 3 cara ya. Jadi kok bisa 3 cara? 1, terus 2, terus lewat bawah ini 3 gitu ya. Itu P lewat A lewat B lewat Q. Bisa juga P lewat A terus lewat D terus ke Q. P ke A sama ya, berarti kan ada 3 jalan, terus jalan yang sama ada 2. Terus A ke D ada 3 jalan, jalan yang sama ada 2, gitu ya. D ke Q ada 3 jalan ya, 1, 2, 3. Jalan yang sama itu ada 2. 2 kurang 1 kan sama ya, karena kita menggunakan yang kombinasi kanan tambah bawah dibagi bawah ya. Berarti sama dengan berapa ini? 3 kali 3 kali 3, ada 27 cara. Kalau P ke A ke D ke Q. Terus bisa juga P
lewat C, setelah itu lewat D lewat Q. Dengan yang cara yang sama ya, maka kita peroleh 9. Bisa juga P lewat C, lewat E, setelah itu lewat Q. Maka kita peroleh 3 kali 1 kali 5, sampai 15. Dan yang terakhir, kalau tidak lewat E, P lewat F. F ke Q ya. Seperti ini. Ketemu 6. Nah, berarti terus kita hitung totalnya ya. 3 tambah 27, 30. 9 tambah 15, 24. 24 tambah 6, 30, 30 tambah 30, 60. Berarti ada 60 jalan ya. Dari P ke Q. Jelas ya, jadi boleh gunakan cara ini cara SD ya, boleh gunakan cara kombinasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Pada pukul 10.15, penerjun payung melompat dari pesawat udara sambil membuka parasutnya. Setelah 3 detik, ketinggiannya adalah 2000 meter dari permukaan tanah. 5 detik kemudian ketinggiannya adalah 1900 meter. Misalkan mulai detik ke-8 sampai 1 menit kecepatannya tetap, maka ketinggiannya pada pukul 10.16 meter adalah ya 10.16 ya, berapa meter? Nah, ingat ya, kecepatan itu sama dengan jarak per waktu. Nah, kecepatan pada detik ke-8 itu kan sama dengan selisih. Berarti kan ini pakai rumus delta S per delta T. Delta S awalnya 2000, terus jadi 1900, detiknya dari 3 detik ke 8 detik ya. Berarti kan sama dengan 100 per 5 sama dengan 20 meter per detik. Jadi kecepatan pada detik ke-8 itu adalah 20 meter per detik ya. Terus ini kan detik ke-8 pada pukul 10.15 ya. Nah, berarti pada pukul 10.16 itu berapa? Nah, sama dengan berarti kan karena tetap kan ya. Di sini ada keterangan kecepatan tetap, maka V sama dengan S per T. Misal ketinggiannya pada 10.16 itu adalah X, maka T-nya adalah 60. Kenapa kok 60? Karena 1 menit itu 60 detik ya. 60 dikurangi 8, delta T-nya, delta L-nya adalah 1900 dikurangi X ya. Karena ketinggiannya X pada 10.16. Nah, berarti sama dengan 1900 dikurangi X per 52. 52 dari 60 kurangi 8 ya. Itu harus sama dengan 20. Berarti 52-nya kita pindah jadi 20 kali 52 sama dengan 1900 dikurangi X ya. Berarti sama dengan 1040 sama dengan 1900 kurangi X. Berarti X sama dengan 1900 dikurangi 1040. Ketemu 860 meter. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Desi merayakan hari ulang tahun pada tanggal 27 Desember 2006. Jika pada hari tersebut usia Desi sama dengan jumlah digit dari angka tahun kelahirannya, maka Desi lahir pada tahun misalkan ya, Desi itu lahir pada tahun 1900 AB. A itu puluhan, B itu satuan ya. Maka usia Desi sama dengan jumlah digit angka tahun kelahirannya. Berarti sama dengan 1000 ditambah ya, berarti 1 tambah 9 tambah A tambah B ya. Usia Desi sendiri kan sama dengan 2006 dikurangi ke tahun lahirnya kan ya. Nah, berarti kalau gitu 2006 dikurangi 1900 tambah 10A tambah B. Yang ini 1 tambah 9 10, berarti sama ditambah A plus B ya. Kita kurangi dulu. 2006 kurangi 1900 itu sama dengan berapa? Betul. Ya. Hasilnya seperti ini. 106 dikurangi 10A dikurangi B. Karena ini kan sama dengan min A ya. Sifat distributif. Setelah itu kita kumpulkan A sama B-nya. Seperti ini. Jadi min 10A pindah ke sebelah kanan jadi plus. Jadi A tambah 10A 11A. Min B pindah ke sebelah kanan jadi plus. Jadi B tambah B 2B ya. Jadi sama 96 sama dengan 11A ditambah 2B ya. Kenapa kok 96? Karena 10-nya pindah ke sebelah kiri ya. 106 kurangi 10 96 ya. Berarti kita nyari ya, nyari A dan B sehingga 11 kali A ditambah 2B sama dengan 96 ya. Nah, patokannya biasanya dari angka yang paling besar ya, 11. Nah, kita cari ya.
dengan ketentuan A sama B itu harus antara 1 sampai 9 ya, enggak boleh 0 ya. Berarti kalau gitu ketemu A-nya 8, B-nya 4. Kenapa? Karena 11 kali 8 itu 88. 2 kali 4 8, 88 tambah 8 sama dengan 96 ya. Jadi kita cari dari 11-nya dulu. Jadi 96 dibagi 11 dapatnya 8. Nah, kita coba kita ganti 8. Oh, ternyata pas betul ya. Berarti Desi lahir pada tahun berapa? 19 AB, A-nya 8, B-nya 4, berarti 1984. Jadi jawabannya adalah D ya. Gitu ya. Oke, kita ke soal nomor 14. Suatu barisan hanya terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika barisan tersebut adalah 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 sebanyak 5. Setelah itu 1 sebanyak 6, 2 sebanyak 7, 3 sebanyak 8, dan seterusnya ya. Maka suku ke-100 dari barisan tersebut adalah, kalau kita amati ya, ini kan satunya sebanyak 1 ya, sebanyak 1 ditambah sebanyak 2 ditambah sebanyak 3 ditambah sebanyak 4 dan seterusnya kan gitu ya. Dan seterusnya, maka kita tinggal nyari. Ya, nyari, maka kita cari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai N kurang dari 100. Kenapa? Karena ini kan walaupun satunya berulang tapi dia kan urut ya. Ini kan sebanyak 1, sebanyak 2, sebanyak 3, 4-nya sebanyak 4, 5-nya sebanyak 5. Terus satunya sebanyak 6, urut ya. Nah, maka sama dengan seperti ini. Dan kalau kita ngikuti rumus deret aritmatika, maka N per 2 kali 1 plus N kurang dari 100 ya. Setelah itu bisa 2-nya kita pindah ke sana jadi 200. Berarti kita nyari perkalian dua bilangan berurutan ya. N kali N plus 1 kan dua bilangan asli berurutan ya. Yang kalau dikali kurang dari 200, maka nanti ketemu N-nya adalah 13. Nah, karena yang diminta suku ke 100, maka perulangan angkanya, karena kan kalau kita kalikan, kalau N-nya 13 kan nggak sampai 100, maka pas 100 berarti angkanya berulang 14 kali ya. 14 kali. Dan yang ke-14 itu siapa? Nah, kita tinggal nyari ini. Berarti karena dia angkanya gunakannya hanya 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5, maka 14 modulo 5 sama dengan 4. Jadi angka yang berulang adalah 4. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Konstanta dari 3x pangkat 3 dikurangi 2 per x pangkat 8 adalah, ingat, konstanta itu adalah angka yang tidak memuat variabel ya. Kalau memuat variabel maka dia namanya koefisien. Maka agar dia konstanta, maka ketika kita kalikan ya, maka nggak ada variabelnya atau otomatis variabelnya adalah x pangkat 0 ya, x pangkat 0. Nah, ingat ya. Konstanta tidak memiliki variabel, pangkat variabelnya adalah 0 ya. Nah, dan kalau ada tulisan 1 per x itu boleh kita tulis dengan x pangkat min 1 ya. Berarti kalau gitu konstanta ini terjadi pada saat ya, pada saat kalau pangkatnya itu 0 ya, pangkatnya 0. Nah, maka misalkan ini kan kalau kita ekspansikan kan nanti ketemu ini pangkat A seper X pangkat B, ini kan walaupun ada 2 ya, nggak apa-apa ya, pangkat B, sehingga A kali B ini, A sama B ini hasilnya 0 ya. Nah, maka agar dia 0, maka 3A dikurangi B, ini kan artinya 3A. B itu kan pangkat bawah ya, berarti kan X pangkat dari seperti ini seper X sama dengan X pangkat min 1, berarti seper X boleh ditulis X pangkat min 1 kali B, berarti min B ya. Berarti 3A dikurangi B sama dengan 0. Agar 3A dikurangi B sama dengan 0, maka otomatis A-nya ketemu 2, B-nya ketemu 6. Kenapa? Karena yang diminta adalah penjumlahan A dari A tambah B harus sama dengan 8 ya. Nah, ketemu A-nya 2, B-nya 6. Karena A-nya 2, B-nya 6, maka tinggal kita pangkatkan. Berarti kombinasi dari 8, 2, 3 kuadrat. Kenapa kombinasi dari 8, 2? Karena ada koefisien ya, ada koefisien. Kalau kita pernah mengekspansikan bentuk seperti ini, koefisien binomial, maka nanti ada koefisien dari
8 kombinasi 2 ya. Terus 3 kuadrat. Kenapa kok 3 kuadrat? Karena yang A-nya adalah pangkat 2. Berarti kan otomatis 3-nya kuadrat ya. Terus min 2 pangkat 6. Kenapa kok min 2 pangkat 6? Karena B-nya ini pangkat 6 ya. Nah, B-nya pangkat 6. Karena ini ada min 2, berarti min 2 pangkat 6. Terus hasilnya adalah kombinasi 82 itu kan berarti 8 faktorial dibagi 2 faktorial per 6 faktorial ya. Kalau kita hitung nanti ketemu 28. 3 kuadrat 9. Min 2 pangkat 6. Negatif pangkat genap berarti positif ya. 2 pangkat 6, 64. Nah, tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 16.128. Jadi jawabannya adalah D. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Banyak bilangan asli yang kurang dari 10.000 dengan jumlah digit pertama dan digit terakhirnya sama dengan 11 adalah digit pertama dan digit terakhirnya sama dengan 11. Oke. Digit bilangan itu kan 0, 1, 2, 3 sampai 9 ya. Dan bilangannya adalah kurang dari 10.000, ada 4 digit, ada 3 digit dan 2 digit. Jadi bilangan itu agar dia itu kurang dari 10.000 karena dengan mintanya kan digit pertama sama digit terakhir ya. Nah, sama dengan 11. Maka kita nyari kalau dua bilangan berjumlah 11. Berarti 29, 38, 47, 56, 65 dan seterusnya ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Terus sekarang bilangan 4 digit. Bilangan 4 digit. Nah, tinggal kita nentukan digit pertama sama digit terakhirnya kan ya. Nah, berarti kan tinggal ini sama ini. Ya. Berarti kalau misalkan ini 8, ada 8 kemungkinan ya. Maka ini pasti ada 1. Karena jelas ini kan otomatis mengikuti ya. Kalau ini kan ada 8 kemungkinan dari mana? Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Terus yang ini gimana? Yang ini kan terserah ya. Karena yang dihitung adalah bilangan yang depan sama belakang. Berarti ini kemungkinannya berapa nih? Ada 10 ya, yang ini juga ada 10. Berarti kalau bilangan 4 digit ada totalnya berapa ini? 8 kali 10 kali 10 kali 1 sama dengan 800. Ada 800 kemungkinan. Bagaimana kalau bilangan 3 digit? Sama. Karena bilangan awal sama akhir ini terikat, maka ini 8, ini otomatis 1. Yang ini terserah bilangannya. Bisa 0, bisa 1, bisa sampai 9 ya, ada 10. Berarti totalnya adalah 80. Bagaimana dengan bilangan 2 digit? Nah, karena ini tinggal bilangan pertama sama terakhir, berarti 8 sama 1 saja ya. Berarti sama dengan 8. Berarti totalnya adalah 800 tambah 80 tambah 8, 888. Jawabannya B. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan gambar 5. Jika bilangan pada daerah persegi tidak diarsir diperoleh dengan menjumlahkan 2 bilangan pada persegi tidak diarsir, maka yang ada di bawah ya, dan terhubung, maka nilai X adalah, jadi ini pasti jadi 1 tambah X. Yang ini jumlah dari X tambah 6, berarti X plus 6. Yang ini berarti 6 tambah 8. Gitu ya maksudnya ya. Berarti kalau gitu, kalau kita hitung terus menjadi 1 plus X. Yang ini jadi X plus 6, yang ini jadi 6, jadi 14 ya. Terus yang ini jadi 1 plus 2X plus 6, berarti 2X plus 7. Yang ini jadi X plus 20 ya. Oh, ternyata berarti 6X itu kan sama dengan 2X plus 7 ditambah X plus 20. Gitu ya. 2X plus X, 3X, 7 tambah 20, 27. Terus 3X-nya pindah jadi 6X kurang 3X. Jadi 3X. 27 sama dengan 3X. Berarti X-nya ketemu 9. Ya, jelas ya. Oke, kita ke soal nomor 18. Perhatikan gambar 6 ini ya. Diketahui PQRS adalah jajar genjang. Misalkan garis SU ya memotong diagonal PR ini ya. Di titik T memotong ruas garis QR di titik U dan memotong garis PQ di titik V ya. Nah, perpanjangan dari itu ya. Jika ruas garis ST itu 16 dan panjang TU 18, TU6 ya, TU-nya 8 ya. Maka berapakah panjang UV? Nah, oke. Kita perbesar ya. Kita tulis angka-angkanya di situ. Karena jajar genjang ya, karena jajar genjang. Maka
dia punya sifat punya dua sisi yang sejajar, ya. Jadi SR sejajar dengan PQ, SP sejajar dengan RQ, ya. Karena sejajar maka otomatis punya sifat-sifat, ya. Jadi sifat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, ada sudut sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, dan seterusnya gitu, ya. Nah, maka kita cari sudut yang sama, ya. Sudut yang sama ini kan otomatis sudutnya ini sama, ya, karena dia bertolak belakang. Yang ini gambar keriting ini juga sama dengan ini, clover ini, ya. Keriting atau clover ini sama. Kenapa kok ini sudutnya sama? Karena dia dalam berseberangan. Yang ini, yang diamond ini juga sama. Kenapa? Juga dalam berseberangan, ya. Otomatis sudutnya sama. Nah, segitiga PST itu sebangun dengan segitiga URT, ya. Karena sebangun maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Berarti PT depannya diamond akan sama dengan TR atau RT, ya. Karena depannya diamond juga. Jadi PT per TR sama dengan ST. ST depannya clover maka akan sebanding dengan TU depannya clover juga, ya. Nah, kita cari yang sudah ada angkanya adalah 16/8, ya. ST per TU 16/8, otomatis PT per TR juga 16/8, ya, atau 2/1, ya. Berarti PT sama TR 2/1. Terus karena sejajar juga maka diperoleh segitiga PVT itu sebangun dengan segitiga SRT. Kenapa? Karena sudut ini sama dengan sudut ini dalam berseberangan, ya. Terus sudut yang ini sama dengan sudut ini dalam berseberangan juga. Sudut ini dua-duanya dalam bertolak belakang, ya. Berarti perbandingan sisi-sisi yang bersen sama. Sehingga dari sini diperoleh PT dibanding TR itu kan tadi sudah ada, ya, 2/1, itu akan sama dengan TV dibanding dengan TS, ya, ST atau berarti sama dengan 2/1. Berarti TV dibanding ST, TV sendiri itu kan sama dengan 8 ditambah UV, ya. Terus ST sama dengan 16. Nah, ini sama dengan 2/1. Nah, ini berarti berlaku perkalian silang, ya. 16 kalikan 2, 32 sama dengan 8 tambah UV. Seperti ini, ya. Sehingga dari sini UV sama dengan 32 dikurangi 8, ya. Sama dengan 24. Jelas, ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Dua mata uang dilempar 4 kali berturut-turut. Peluang muncul angka pertama kali pada pelemparan keempat adalah, dua mata uang dilempar 4 kali berturut-turut. Nah, ruang sampel kalau ada dua mata uang itu bisa keduanya muncul angka. Yang pertama muncul angka, yang kedua muncul gambar, yang kedua muncul gambar, yang kedua muncul angka. Selanjutnya bisa kedua-duanya muncul gambar, ya. Dengan A itu angka, G itu gambar, ya. Peluang itu rumusnya NA per NS. NA itu banyak kejadian A. NS itu banyak ruang sampel, ya. Banyak ruang sampelnya pada pelemparan 2 kali, ya, 2 mata uang itu 4, ya. Muncul angka pertama kali, ya. Muncul angka pertama kali pada pelemparan keempat. Berarti kan dari 3 pelemparan awal itu nggak pernah muncul angka, ya. Berarti kan gitu kan, ya. Jadi dari 3 lemparan awal itu selalu muncul GG. Kenapa nggak mungkin muncul angka, ya? Karena angka muncul pertama kalinya baru pada pelemparan keempat. Berarti dari sini peluangnya adalah yang pertama seperempat. Kok bisa seperempat? Karena semuanya GG. Nah, GG itu kan berarti 1 dibanding 4, ya. Semuanya perempat. Terus yang pelemparan keempat itu kan muncul angka. Muncul angka berarti kan kemungkinannya bisa AA, bisa AG, bisa GA, ya. Berarti 3 dari 4. Nah, gitu, ya.
Tinggal kita kalikan 1 kali 1 kali 1 kali 3 adalah 3. 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan berapa? 4 pangkat 4. Jadi jawabannya adalah 3/4 pangkat 4. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Untuk meningkatkan penjualan, suatu perusahaan memberikan hadiah yang dimuat dalam setiap kotak susu yang dijual 1 dari 4 seri buku secara acak. Jika Gina membeli 4 kotak susu, maka peluang Gina mendapatkan semua seri hadiah adalah, jadi karena di situ dipastikan bahwa setiap 1 kotak susu ada 1 buku ya. Oke, berarti peluangnya adalah, misal 4 seri hadiahnya itu adalah A, B, C, D ya. Maka peluang pembelian pertama itu kan pasti dapat ya, pasti dapat. Berarti peluangnya adalah 1. Ya, 4/4 karena bisa muncul 4-4-nya ya. Kemungkinan berarti ada 1. Peluang pembelian yang kedua berarti kan sudah muncul 1, berarti tinggal 3 ya. Berarti peluangnya adalah 3/4. Berarti sudah diperoleh 2 ya. Pada pembelian ketiga, maka peluangnya jadi berarti tinggal 2 buku dari 4 buku yang ada, berarti 2/4 ya. Dan pembelian keempat, peluangnya karena dia sudah dapat ketiga seri yang berbeda tadi, seri yang keempat berarti yang belum, berarti tinggal 1 dari 4-nya, berarti 1/4. Sehingga kalau kita kalikan, jawabannya adalah 1 kali 3/4 kali 2/4 kali 1/4. Berarti jawabannya adalah 2 sama 4 ini bisa nyoret ya. 2 berarti adalah 3/32 ya. Jelas ya? Oke. Sekarang kita ke soal uraian atau isian singkat ya. Jika bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikalikan dengan bilangan 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 ya, maka banyak angka 9 dari hasil perkalian kedua bilangan tersebut adalah, oke, kita tahu ya, jadi kita bisa manipulasi 9 itu kan sama dengan 10 kurangi 1. 99 berarti 100 kurangi 1. 999 berarti 1000 kurangi 1 ya. Berarti kalau gitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 9, 9, 9 sebanyak 9 ini boleh kita tulis dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikali 1 apa ini? 1 miliar dikurangi 1 ya. Kita kalikan dengan sifat distributif. Jadi ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nolnya ada 9 dikurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau kita kurangi hasilnya seperti ini ya. Nah, karena hasilnya seperti ini, maka berapa angka 9 yang ada? Oh, ternyata tidak ada. Jadi banyaknya angka 9 itu tidak ada di perkalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan bilangan 9 sebanyak 9 kali ini ya. Jelas ya? Oke, kita ke soal nomor 2. Kota A terletak 50 km di sebelah utara kota B. Dan kota C terletak 120 km di sebelah timur kota B. Dan kota D terletak di tengah antara kota B dan C. Jarak kota D dan kota A dari kota A adalah, oke, kita harus tahu arah mata angin ya. Utara itu yang atas, barat, timur, selatan, seperti ini ya. Dan ada sifat Pythagoras ya, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat dengan C-nya sisi miring. Ini berlaku pada segitiga siku-siku. Kenapa? Karena arah mata angin itu pasti membentuk sudut siku-siku ya. Antara utara, barat, timur, selatan, dan seterusnya itu ya. Oke, pertama kita B ya. Kota A terletak 50 km dari kota B, berarti ke atas. Seperti ini. Nah, ini 50. Dan kota C terletak 120 km sebelah timur. Timur berarti ke kanan ya. Berarti ini ke kanan sejauh 120 km. Itu kota C ya. Dan kota D terletak di tengah. Nah, D terletak di tengah berarti masing-masing 60. Nah, yang dicari adalah jarak kota D ke kota A. Nah, berarti kan ini kan tinggal menggunakan Pythagoras ya, 50, 60. Ini pasti siku-siku. Berarti dengan Pythagoras, AD kuadrat sama dengan 50 kuadrat tambah 60 kuadrat. 60 kuadrat 3.600, 50 kuadrat 2.500. Kalau kita jumlah ketemu 6.100 ya. Sehingga akar dari 6.100 adalah 10 akar 61 km. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan dua lingkaran konsentrik
memiliki titik pusat yang sama, seperti gambar 7. Jika keliling lingkaran besar lebih panjang 4 meter dari keliling lingkaran kecil, maka jarak D adalah, ingat rumus keliling lingkaran itu adalah 2πr. Sehingga keliling lingkaran besar dikurangi keliling lingkaran kecil sama dengan 4. Keliling lingkaran besar, misalkan jari-jari lingkaran kecil itu R kecil ya. Berarti terus jari-jari lingkaran yang besar itu berarti kan R tambah D ya. Ini kesini kan R ya. Berarti lingkaran besar lingkaran kecil R, lingkaran besar berarti R tambah D ya. Seperti ini. 2pi kali R tambah D dikurangi 2πr sama dengan 4. Terus 2πr ditambah 2πd dikurangi 2πr, otomatis kan 2πr-nya nyoret ya. Jadi 2πd sama dengan 4. Dari sini berarti D sama dengan 2/4. Kok bisa 2/4? Karena 4 dibagi 2 itu 2, terus dibagi pi ya. Jadi D-nya ketemu 2/pi. Jelas ya? Oke, kita ke soal nomor 4. Perhatikan gambar 8. Seperti ini ya. Jika pada setiap persegi ditempatkan bilangan bulat positif sedemikian rupa, sehingga perkalian bilangan-bilangan dari sembarang 5 persegi yang berurutan menghasilkan 360. Maka jumlah bilangan pada semua persegi tersebut adalah, seperti ini. Kita tahu bahwa faktor 360 ya, kita faktorkan dulu. Faktor dari 360 itu yang tampak adalah 4, 3, 5, dan 2 ya. 4, 3, 5, dan 2. Maka kalau kita kalikan itu benar enggak sama dengan 360? 4 kali 3 12. 12 kali 5 itu adalah 60. 60 kali 2 120. Berarti masih ada faktor lagi, yaitu 3 ya. Faktor yang belum nampak adalah 3. Nah, berarti ada 3 yang belum nampak di sini. Nah, agar sembarang 5 persegi yang berurutan menghasilkan 360 ya, maka sampai 5 kan ya, 5 persegi. Berarti ini sampai sini itu harus sama dengan 360. Ya, maka nanti dia ngikuti urutan ya. Faktor-faktor ditulis secara urutan pada gambar dan diulang terus. Nah, urutannya ini saya tulis ya. Kotak pertama 2, 3, 4 ya, kotak sampai kotak kelima. Nanti urut terus ya. Berarti kotak pertama nanti pasti muncul angka 4. Ini pasti akan muncul 4. Kotak yang kelima pasti akan muncul 3. Ini pasti 3. Kotak yang keempat pasti muncul 5. Berarti ini pasti 5. Kotak yang kedua muncul 2 ya. Nah, terus sisanya berarti yang belum ada di kotak berapa itu? Di kotak ke 1 sudah ada, 5 sudah ada, 4 sudah ada, 2, berarti kotak ketiga ya. Kotak ketiga adalah muncul 3. Nah, berarti seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita bentuknya, maka pasti setiap 5 bilangan pasti sama dengan 360 ya. Ini kan 4, 2, 3, 5, 3. Kalau kita ke sini juga sama, 4, 2, 3, 5, 3 juga gitu ya. Maka banyaknya semua bilangan, 4-nya sebanyak berapa kali ini? 1, 2, 3, 4. 4-nya sebanyak 4. 2-nya sebanyak 1, 2, 3, 4. 2-nya sebanyak 4. 3-nya sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-nya sebanyak 6. 5-nya sebanyak 3 ya. Nah, kita hitung ketemu 57. Jelas ya? Oke, kita ke soal nomor 5. Perhatikan gambar nomor 9 ini ya. Gambar 9. Luas daerah yang diarsir adalah, apabila dibuat garis bantu dari pusat lingkaran besar ya, dibuat garis bantu seperti ini, maka yang kita cari itu L1 sampai L2 kan ya. L1 tambah L2. Nah, kalau kita perhatikan L2 ini kan sama dengan ini ya. Nah, L2 itu kan sama dengan L3. Karena L2 sama dengan L3, maka otomatis L1 tambah L2 boleh ditulis L1 tambah L3. Nah, L1 tambah L3 itu kan sama dengan setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran yang besar. Ya, seperempat ya. Ya, seperempat lingkaran yang besar. Mohon maaf ya. Berarti sama dengan seperempat dikali Pi kali 4 kuadrat karena jari-jarinya 4. Nah, seperempat kali 4 kali 4 berarti kan 4-nya coret 1 tinggal 4 pi ya. Berarti luasnya adalah 4 pi. Jelas ya?
Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Jika H adalah himpunan semua pembagi positif dari 2007, maka banyak himpunan bagian dari H yang tidak kosong adalah ingat ya, himpunan ini himpunan ya. Himpunan bagian dari himpunan yang memiliki anggota N. Jadi himpunan bagian dari himpunan yang memiliki anggota N itu rumusnya adalah 2N dikurangi 1. Ya. Banyak faktor positif dari X yang bisa dibentuk jadi perkalian faktor prima A kali N, A pangkat N ya, dikali B pangkat M, dikali C pangkat K adalah pangkatnya ditambah 1. N tambah 1 dikali M tambah 1 dikali K plus 1. Gitu ya. Oke, 2007 kita faktor primakan dulu. Seperti ini. 9 kali 2, 23. 3 kali 3, 3 ya. Sehingga 2007 sama dengan 3 pangkat 2 kali 2, 23. Karena 2, 23 ini bilangan prima ya. Berarti kalau gitu, banyak faktor positif dari 2007 itu sama dengan, berarti kalau kita menggunakan rumus ini, berarti kan pangkatnya itu 2, ini pangkatnya 1 ya. 2 tambah 1, 3. Terus 1 tambah 1, 2. 3 kali 2, 6 ya. Berarti ada 6 ya. Ada 6. Terus, karena ada 6, 6 itu sama dengan NH. Ya. Banyaknya anggota H. Maka, banyaknya himpunan bagian dari H yang tidak kosong itu sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 1. 2 pangkat 6 berapa? 64 dikurangi 1, 63. Jadi banyaknya himpunan H yang tidak kosong sama dengan 63. Jelas ya? Oke, kita ke soal nomor 7. Suatu pabrik pembuat tas memiliki pekerja laki-laki sama banyak dengan pekerja perempuan ya, atau wanita. Kecepatan kerja pekerja laki-laki dan wanita sama. Dalam waktu 6 hari, 6 pekerja laki-laki dan 8 pekerja wanita dapat menghasilkan 4.200 tas. Jika dalam waktu 7 hari, seluruh pekerja pabrik dapat menghasilkan 5.600 tas, maka pekerja laki-laki pada pabrik tersebut ada berapa orang? Oke ya, misalkan banyak pekerja laki-laki sama dengan banyak pekerja perempuan ya, di sini ya. Nah, ini dari keterangan ini, misalkan sama dengan N. Kecepatan kerja laki-laki sama dengan kecepatan kerja wanita. Maka dari sini, dalam 6 hari, 6 pekerja laki-laki dan 8 pekerja perempuan atau wanita dapat menghasilkan 4.200 tas. Karena sama, maka 6 tambah 8 itu kan 14 ya. Itu sama dengan 4.200 tas. Artinya, kalau 6 hari itu 14 pekerja dapat 4.200 tas, berarti dalam 1 hari, 14 pekerja ini dapat menghasilkan 700 tas ya. Otomatis dalam 1 hari 1 pekerja dapat menyelesaikan 50 tas. Gitu ya. Setelah itu dalam 7 hari 2N pekerja. Kenapa kok 2N? Karena ada N laki-laki, ada N wanita ya. Dapat menghasilkan 5.600 tas. Berarti dalam 7 hari 2N pekerja itu menghasilkan 5.600 tas. Berarti kalau gitu dalam 1 hari 2N pekerja menghasilkan 800 tas ya. Berarti kalau gitu N pekerja bisa menghasilkan 400 tas. N pekerja berarti kan N pekerja laki-laki, N pekerja perempuan ya. Nah, karena satu pekerja itu 50 tas, maka kalau 400 tas berarti pekerjanya ada berapa? Ada 8. Berarti ada 8 pekerja laki-laki. Jelas ya? Oke, kita ke soal nomor 8. Himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 100 dan kuadrat bilangan tersebut ditambah 2 juga merupakan bilangan prima adalah hanya ada satu bilangan prima genap yaitu 2 ya. Yang lainnya adalah ganjil. Bilangan ganjil ditambah bilangan genap sama dengan bilangan ganjil ya. Selain 2 tadi ya. Bilangan prima N hanya memiliki faktor 1 dan N. Semua bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk 3K, 3K plus 1, dan 3K plus 2 kan ya. Kalau 3K dikuadratkan sama dengan ini ya. 3 kali 3K kuadrat. Untuk K ganjil maka 3K kuadrat tambah 2 juga ganjil. Ini ya. Tambah 2 kan berarti hasilnya kan ganjil ya. Karena ini ganjil
ditambah 2 berarti hasilnya ganjil. Untuk K sama dengan 1 diperoleh 3 kuadrat tambah 2 sama dengan 11. Ini juga prima ya. Terus untuk 3K dalam bentuk ya, bilangnya dinyatakan dalam bentuk 3K plus 1 dikuadratkan, nanti kan bentuknya seperti ini. Hasilnya pasti ganjil kan ya. Ini hasilnya kalau misalkan untuk K-nya itu adalah karena ini ya, karena ditambah 1 ya. Jadi 3K plus 1 kuadrat ditambah 2, pasti ini kelipatan 3. Kenapa? 1 tambah 2 kan kelipatan 3 ya. Nah, karena 1 tambah 2 kan 3. Yang ini kelipatan 3, maka dia bukan prima. Kenapa? Karena dia punya faktor 3 selain 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti dia bukan bilangan prima. Begitu juga dalam bentuk 3K plus 2 kuadrat. Nanti dia kelipatan 3 ditambah 1. Jadi nanti kalau kita tambah 2, kan ini kan ditambah 2 ya. Juga bilangan prima. Maka ini juga bukan prima. Kenapa? Karena pasti kelipatan 3. Ya, karena 1 tambah 2 kan 3 ya. Nah, maka dia pasti kelipatan 3. Berarti juga bukan prima. Berarti yang prima yang mana? Hanya satu saja, yaitu yang ketika bilangan primanya adalah 3. Jelas ya? Oke, kita ke soal nomor 9. Perhatikan gambar 10. Ya. Banyak persegi yang terletak pada daerah persegi ABCD berukuran 9x9 dan paling sedikit satu sisinya terletak pada sisi ABCD. Nah, satu sisinya terletak pada ABCD ya, adalah salah satu daerah persegi yang dimaksud adalah seperti ini ya. Maka untuk mengerjakannya itu banyak persegi ukuran satu-satuan ya, kita jadi ngambilnya satu persatu. Yang satu-satuan berarti kan kemungkinannya adalah karena dia mintanya nempel ya, nempel di sini, maka yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ini juga 9 ya. Terus yang ini kan berarti karena ini sudah dihitung jadi 7 kan ya. Berarti 7-nya ada 2, 9-nya ada 2 seperti ini. Ketemu 32. Kalau 2 satuan berarti seperti ini ya. Seperti ini. Yang CD berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 kali 2. Terus yang ini jadi tinggal 6 ya. 2 kali 8 tambah 2 kali 6 sama dengan 28. Terus yang 3 kali 3. Contohnya seperti ini. Ada berapa ini nanti? Dihitung dari yang pojoknya aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang ini 7, yang ini juga 7. 7 kali 2. Yang ini tinggal dikurangi 2 kan ya. Jadi 5. Berarti 2 kali 7 ditambah 2 kali 5. Gitu ya. Sama dengan 24. Dan seterusnya. Kita ngikuti pola seperti itu. Dan seterusnya sampai 9 satuan ya. Nah, 9 satuan hanya ada 1. Berarti kalau kita jumlah, jawabannya adalah 1 tambah 4 tambah 8 tambah 12 dan seterusnya ketemu 145. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Di laboratorium matematika terdapat 6 batang kayu jenis yang panjangnya berturut 2 desimeter, 4 desimeter, 4 desimeter, 10 desimeter, 22 desimeter, dan 37 desimeter ya. Jika ke-6 batang kayu tersebut harus digunakan untuk membuat, jadi ke-6-nya harus digunakan ya, untuk membuat trapesium sama kaki, maka banyak trapesium sama kaki yang dapat dibuat adalah, oke, yang pertama, trapesium sama kaki itu memiliki satu pasang sisi yang sejajar, dan satu pasang yang sisi yang sama panjang ya, C-nya sama dengan C ya, karena sama kaki kan ya. Maka dan keterangannya ya, B itu sisi yang terpanjang itu harus kurang dari A ditambah 2C ya. Nah, maka yang bisa kita peroleh adalah ini. Misalkan ini urut ya, A, B, C ya. Maka ini adalah memenuhi 22, 37, jadi A-nya 22, B-nya 37, C-nya 10 ya. Memenuhi. Bisa juga ini. 22 tambah 10 tambah 2 itu adalah 34, A-nya 34, B-nya 37, C-nya 4, C-nya 4 ya. Boleh seperti itu, ini juga memenuhi. Ada lagi yang memenuhi? Bisa. Jadi 22 tambah 10 jadi 32, 37 tambah 2, 39,
Terus ya ini 4 ya, ini juga memenuhi. Dan tidak ada lagi ya, selain itu tidak ada lagi, berarti hanya ada 3 saja ya. Oke ya. Oke, itu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.